Gender angperang ditabuh di jagat sepak bola Asia Tenggara. Dua raksasa, dua ego kini beradu di panggung terbuka. Di satu sudut, Pangeran Mahkota Johor, TMJ, yang meradang setelah negaranya dipermalukan, secara terbuka menuding ada konspirasi asing sambil memajang foto Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Okey, selepas FIFA mengumumkan yang mereka akan mengenakan hukuman terhadap FAM dan juga Malaysia, ramai yang menantikan statement daripada TMJ sendiri. Ialah sebab TMJ antara orang yang membawa ketujuh pemain warisan ini untuk bermain untuk negara kita. Jadi statement tu dah pun dipost oleh TMJ sendiri dekat social media dia. Who was in New York? Okey, ini menimbulkan tanda tanya ramai pihak. Milik JDT sindir orang yang sedang di New York soal sanksi FIFA kepada Malaysia. Wah, ini udah nggak benar nih guys. Yaps, di mana bos JDT TMJ ini buka suara tuduh ada pihak yang ingin sabotase dan tidak ingin Malaysia maju. Tapi masalahnya kok sampai menyinggung orang-orang yang ada di New York? Maksudnya apa ini? Apakah yang dimaksud bos JDT ini adalah Pak Prabowo yang memang sempat bertemu dengan Presiden FIFA di New York? Ya elah, ngapain juga ngurusin Malaysia? Ngapain juga lah presiden kita ngurusin hal-hal seperti ini? Astagfirullah, nggak ada untungnya. Dan bukan hanya itu, foto Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA pun turut diupload mengenai berita sanksi yang didapat oleh Malaysia. Yap, sudah seharusnya Pak Erick Thohir meluruskan dan menegaskan bahwasanya pihak Indonesia tidak ada yang menyabotase atau berniat menghalangi timnas Malaysia untuk maju. Karena jika berita ini dibiarkan oleh PSSI, takutnya kedepannya akan jadi makin kemana-mana dan PSSI harus memberi pernyataan tegas pada Malaysia. Nih gue gak ngerti lagi nama TMJ nih, bosnya GDT, ngomong ada pengaruh asing. Terus dia nulis statement juga katanya siapa yang berada di New York. Ini kalau bisa gue bilang ya, dia ngelempar bom asap ke publik, terus dia ngelempar bola panasnya keluar. Gue pikir ini orang membuat narasi yang nggak mendasar. Menurut gue kalau udah megangin atau mengantongi data-data yang melapor, yang mempengaruhi FIFA, ya sebutin aja, ngapain pakai kode-kode, biar jelas. Ini kan yang kena semuanya nih, sampai ke tetangga, sampai ke kita-kita juga kena. Dan kelihatan dari postingan beliau ini, dia itu menampilkan sosok seorang ketua FIFA, yaitu Gianni Infantino, dan juga di sampingnya ada Pak Erick Thohir yang sedang bercengkrama. Foto kedua tersebut dijadikan sebagai apa ya, bisa kita bilang ya, logikanya aja lah, dia lagi kesal bilang ada orang asing yang merusak kebangkitan Malaysia, kayaknya ada yang melaporkan, tiba-tiba pasang foto ketua FIFA dan Pak Erick Thohir. Orang semua langsung menafsirkan lah, wah mak, berarti dia menganggap Indonesia orangnya melalui Pak Erick Thohir, kan gitu logikanya kita berpikir. Kalau memang udah nuduh orang sebelumnya ngasih statement gak suka kayak gini, ada orang yang kayak gini merusak mensabotase Malaysia dengan menyebutkan seperti ini dan seperti itu. Kemudian setelah postingan itu di Instastory-nya dipasanglah foto Pak Erick Thohir dengan ketua FIFA sedang bersama. Nah, inilah yang menjadi masalah. Ini besar weh, ini berita besar. Okey, ini satu statement yang sangat panas weh, sangat panas. Okey, aku tak sangka dia akan jadi macam ni terus. Apa-apa pun, kalau TMJ dan juga FAM berada di pihak yang benar, apa yang diorang buat tu betul, of course lah diorang pening. Sebab apa? Sebelum ni dia dah ikut semua step yang ada, and then dia dah kemukakan segala dokumen dekat FIFA. FIFA sendiri dah approve, and then tiba-tiba FIFA ubah keputusan. Di sudut lain, Erick Thohir dengan ketenangan yang menusuk membalas telak. Gitu. Tetapi yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka, nggak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain mengenai Indonesia, biarkan aja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Kalau kita ada darah kita, gitu, ya kan? Perang terbuka TMJ vs Erick Thohir, akar skandal pemalsuan dokumen Malaysia terbongkar.
Semua drama panas ini berakar dari satu keputusan palu godam dari Zurich, Swiss. Pada Jumat kelabu, 26 September 2025, FIFA secara resmi menetapkan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) bersalah atas tuduhan melakukan pemalsuan dokumen naturalisasi untuk 7 pemain mereka. Vonis ini bukan lagi sekadar tamparan, tapi sebuah bogem mentah yang menghancurkan reputasi dan mimpi Harimau Malaya. Dan dari puing-puing kehancuran inilah, TMJ alih-alih introspeksi justru memilih untuk menyulut api peperangan dengan tetangga. Tak butuh waktu lama setelah vonis FIFA, TMJ langsung berkoar di media sosial. Ia menolak bertanggung jawab dan justru membangun narasi sebagai korban. Dengan tulisan kontroversial, ia menuding ada pihak asing yang sengaja merecoki dan tidak senang dengan kemajuan sepak bola Malaysia. Puncaknya, foto Erick Thohir bersama Presiden FIFA Gianni Infantino yang ia pajang. Sebuah unggahan yang seolah berteriak ini dia dalangnya. Namun bagi mereka yang berpikir jernih, ini adalah manuver panik dari seorang pangeran yang tak mau mukanya tercoreng sendirian. Tentu saja, tudingan TMJ ini adalah lelucon yang tidak lucu bagi mereka yang mengikuti saga ini sejak awal. Sejak proses naturalisasi ke-7 pemain ini digulirkan, media-media di Malaysia dan bahkan di Indonesia sudah mencium bau busuk. Mereka berulang kali mendesak FAM dan pihak terkait, termasuk TMJ yang punya pengaruh besar untuk membuka prosesnya secara transparan. Siapa pemainnya? Bagaimana garis keturunannya? Sahkah dokumennya? Namun, semua pertanyaan itu dibalas dengan tembok kebisuan. FAM dan TMJ memilih jalan sunyi, menutup rapat-rapat semua informasi, seolah ada rahasia besar yang jika terungkap akan menghancurkan segalanya. Dan kini, rahasia itu benar-benar meledak di wajah mereka sendiri. Disinilah letak kemunafikan narasi TMJ. Ketika semuanya tampak berjalan lancar, mereka menikmati pujian setinggi langit. Tapi ketika boroknya dibongkar oleh badan tertinggi sepak bola dunia, ia buru-buru mencari kambing hitam. Langkah ini adalah bentuk nyata dari apa yang disebut sebagai kepecundangan. Sebuah mentalitas yang tidak siap kalah dan tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan fatal yang dibuatnya sendiri. TMJ yang seharusnya menjadi simbol reformasi justru menjadi orang pertama yang melempar batu sembunyi tangan, menyeret negaranya ke dalam drama memalukan di panggung dunia. Efek dari kecurangan ini bukan hanya sanksi FIFA, tapi juga rasa malu yang luar biasa. Reputasi sepak bola Malaysia kini hancur lebur. Mereka akan selamanya dicap sebagai negara yang mencoba meraih prestasi lewat jalan pintas dan cara-cara ilegal. Bagaimana bisa sebuah federasi dan tokoh sekelas TMJ yang selama ini membangun citra sebagai figur modern dan profesional justru terjebak dalam skandal pemalsuan dokumen yang levelnya sangat amatir ini? Sebuah pertanyaan yang kini pasti menghantui setiap pendukung Harimau Malaya. Yang lebih aneh dan mengkhawatirkan adalah reaksi publik di Malaysia. Di tengah badai kritik dan logika yang seharusnya membuat semua orang berpikir jernih, barisan para influencer dan buzzer di Malaysia justru ramai-ramai membela narasi sang pangeran manja ini. Apakah ini bentuk loyalitas buta atau mereka benar-benar termakan oleh drama playing victim yang begitu lihai dimainkan hingga tak mampu lagi membedakan mana fakta dan mana fiksi? Hancurnya reputasi sepak bola Malaysia. Kembali ke seberang Selat Malaka, Erick Thohir memberikan respons yang menunjukkan kelasnya. Alih-alih terpancing dalam perang kata-kata yang kotor, Ketua Umum PSSI ini memberikan jawaban yang oleh netizen disebut sebagai tamparan elegan. Dalam sebuah wawancara, ia membedah akar masalahnya dengan presisi seorang ahli bedah. Sudah saya ingatkan dari awal, tidak gampang melakukan naturalisasi, bukan asal comot sana-sini. Garis keturunannya harus jelas, dokumen harus jelas, garis keturunannya harus jelas, tegas Erick Thohir. Setiap kata adalah sindiran telak untuk proses ugal-ugalan yang dilakukan Malaysia. Puncaknya adalah kalimat penutup yang dingin dan mematikan. Sekarang tanggung sendiri akibatnya, jangan menyalahkan pihak lain dong. Kita tidak berkepentingan dengan sepak bola Malaysia. Urusannya sama saya apa? Setiap kalimat dari Erick Thohir seolah menjadi cermin retak bagi FM dan TMJ, memantulkan kembali semua kesalahan dan kecerobohan yang coba mereka lemparkan ke orang lain. Pernyataan urusannya sama saya apa adalah penegasan bahwa PSSI kini berada di level yang berbeda, sibuk membangun fondasi yang benar dan transparan, sementara Malaysia masih berkutat dengan drama dan cara-cara lama yang memalukan.
Kini nasi telah menjadi bubur. Sepak bola Malaysia harus menanggung konsekuensi berat dari skandal memalukan ini. Sanksi FIFA menanti, citra negara tercoreng, dan para pemain yang terlibat pun menjadi korban dari ambisi buta para petinggi. Drama yang diciptakan TMJ dengan menyeret nama Erick Thohir tidak akan mengubah keputusan FIFA, justru semakin menunjukkan kepanikannya. Ini adalah sebuah pelajaran abadi bahwa di era modern tidak ada kecurangan sekecil apapun yang bisa disembunyikan selamanya. Bagaimana menurut Anda? Siapakah yang benar dalam perang narasi ini? Apakah ini murni kesalahan fatal Malaysia atau Anda percaya dengan drama konspirasi yang coba dibangun oleh TMJ? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe.